Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 5 Januari 2023 dalam masa Natal. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat pertama Rasul Yohanes bab 3 ayat 11 sampai 21 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 43 sampai 51. Kedua bacaan liturgi hari ini merupakan kelanjutan dari dua bacaan liturgi hari kemarin, Rabu 4 Januari 2023. Sedikit mereview bacaan liturgi kemarin. Bacaan yang pertama berbicara tentang anak Allah dan anak iblis. Anak Allah datang dari Allah, berasal dari Allah. Ciri orang yang disebut sebagai anak Allah adalah melakukan kebenaran. Dan salah satu kebenaran adalah mengasihi. Tapi mengasihi tidak seperti kita mengasihi diri kita sendiri, tetapi mengasihi seperti Allah mengasihi kita. Bacaan pertama hari ini lebih lanjut, lebih rinci, berbicara tentang kasih. Orang yang mengasihi menurut bacaan pertama hari ini adalah orang yang sedang berada di dalam hidup. Mengapa? Kasih itu selalu menghidupkan. Sebaliknya, orang yang tidak melakukan kasih, dia sedang berada dalam kematian. Saudari dan saudara yang terkasih, lebih jauh lagi, kalau dikatakan orang yang mengasihi sedang berada dalam hidup. Karena memang orang yang mengasihi dalam dirinya memiliki hidup abadi. Sebaliknya tentu tidak. Lebih tegas lagi, mengasihi itu tidak hanya sekedar ucapan bibir, ucapan lidah. Mengasihi tidak pertama-tama dengan kata-kata. Mengasihi pertama-tama harus dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Itu yang ditegaskan oleh Rasul Yohanes dalam bacaan pertama hari ini. Saudari dan saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah kasih menjadi program hidup kita yang harus kita lakukan setiap saat? Lebih lagi, kita diminta untuk membagikan materi bila kita melihat orang yang berkekurangan. Sekali lagi, sebagaimana yang ditegaskan dalam bacaan pertama hari ini. Bagaimana dengan kita? Kalau kita melakukan kasih, dalam diri kita ada hidup. Hidup yang kekal. Karena itu, jangan pernah jemu-jemunya melaksanakan kasih, berbuat kasih. Dan perbuatan kasih, namanya perbuatan kasih, tentu tidak pertama-tama ucapan bibir, bukan pertama-tama verbalisme. Bukan dengan lidah, tetapi dengan perbuatan, dengan tingkah laku kita. Sementara dalam bacaan Injil, juga yang merupakan kelanjutan dari bacaan Injil kemarin. Kalau Injil kemarin berbicara tentang Yohanes Pembaptis, yang ketika melihat Yesus berkata kepada dua muridnya yang ada bersama dengan dia saat itu, lihat anak domba Allah. Dan kedua muridnya mengikuti Yesus. Salah satu dari yang mengikuti Yesus adalah Andreas. Dan juga dalam bacaan Injil kemarin, Andreas lebih lanjut. Bercerita kepada saudaranya, Simon Petrus. Lalu akhirnya Andreas mengantar Simon Petrus saudaranya kepada Yesus. Bacaan Injil hari ini berbicara tentang seorang yang disebut Filipus. Apa yang dia lakukan? Setelah dia berjumpa dengan Yesus, lalu kemudian ia kembali dan berjumpa dengan Nathanael. Dan ia bercerita tentang Yesus kepada Nathanael. Dan akhirnya mengajak Nathanael untuk berjumpa dengan Yesus. Saudari dan saudara terkasih, tugas Yohanes Pembaptis mengantar orang kepada Yesus. Itu dilakukan dengan sangat tegas oleh Andreas
Dia telah mengantar saudaranya Simon Petrus kepada Yesus. Dalam bacaan Injil hari ini, Filipus telah mengantar Nathanael kepada Yesus. Bagaimana dengan saya dan Anda? Seberapa banyak orang yang telah kita antar kepada Yesus? Seberapa banyak orang yang telah kita antar untuk berjumpa dengan Tuhan? Dalam keseharian kita mengenal ada orang-orang tertentu, ada keluarga-keluarga tertentu yang begitu baik. Orang tuanya, ayah, ibunya, begitu baik dalam kehidupan beriman. Tetapi anak-anaknya sama sekali tidak. Artinya orang betul beriman. Tetapi ketika berhadapan dengan orang yang paling dekat dengan dia, tidak mampu mengantar mereka kepada Tuhan. Tentu ada banyak alasan. Ada sekian banyak orang tua yang memang rajin, yang memang beriman sungguh-sungguh. Tetapi ketika sampai pada anaknya sama sekali tidak mengenal gereja, bahkan tidak beriman. Sudah banyak hal yang mereka lakukan, ajakan, dorongan, tetapi tetap tidak bisa mengubah anak-anaknya. Demikian juga yang perlu kita renungkan, saya dan Anda. Seberapa banyak orang yang telah kita antar kepada Tuhan. Karena memang tugas kita sama seperti Yohanes Pembaptis, sama seperti Andreas, sama seperti Filipus dalam bacaan Injil hari ini. Kita mungkin banyak kali gagal. Pertanyaannya, mengapa kita gagal? Mungkin saja karena hidup kita belum membuat orang lain merasa tertarik untuk diantar kepada Yesus atau untuk mengimani Yesus. Maka yang harus kita tata adalah kehidupan kita sendiri. Buatlah hidup kita sekian, membuat orang merasa tertarik dengan hidup kita, tutur kata kita, perbuatan kita, tentu perbuatan kasih. Itu yang mendorong orang, yang menjadi daya tarik bagi orang untuk datang kepada Yesus. Mari kita tak jamu-jamunya berusaha dalam hidup kita mengantar semakin banyak orang untuk mengenal Tuhan kita. Tuhan memberkati.